Belakangan ini, jagat media sosial Indonesia diramaikan oleh tagar kabur aja dulu. Tagar ini mencerminkan keresahan generasi muda terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di tanah air. Banyak yang merasa bahwa peluang untuk berkembang semakin sempit sehingga opsi kabur ke luar negeri menjadi lebih menarik. Fenomena ini bukan sekedar tren tanpa alasan. Ada beberapa faktor yang mendorong munculnya tagar ini. Yang pertama, sulitnya lapangan pekerjaan. Meskipun angka pengangguran diklaim menurun, banyak lulusan perguruan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai bidang mereka. Upah yang rendah dan ketidakpastian kerja semakin memperburuk situasi ini. Yang kedua, biaya hidup yang tinggi. Inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok membuat hidup di Indonesia semakin sulit. Pendapatan yang stagnan tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus meningkat. Yang ketiga, kualitas pendidikan yang rendah. Sistem pendidikan yang dianggap kurang memadai membuat banyak anak muda mencari peluang untuk belajar di luar negeri. Yang keempat, ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Maraknya kasus korupsi dan penegakan hukum yang amburadul menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem di pemerintahan. Pada dasarnya, hal ini sama seperti prinsip ekonomi. Ketika suplai tenaga kerja yang terlalu banyak, namun permintaan pekerja dari perusahaan itu rendah, maka yang terjadi adalah banyaknya pengangguran. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya untuk disebar ke negara-negara lain yang memiliki banyak permintaan. Toh pada akhirnya ini menjadi devisa juga untuk negara. Menanggapi fenomena ini, beberapa pejabat publik memberikan komentar yang terkesan apatis. Seperti pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Mas, terkait dengan ada kampanye kabur aja dulu, Mas, itu gimana, Mas? Kabur aja dulu ada kampanye. Dari hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, nggak balik lagi. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Pernyataan semacam ini tentu saja menuai kritik. Alih-alih mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi generasi muda, komentar tersebut justru terkesan mengabaikan aspirasi mereka. Di tengah kekecewaan terhadap kondisi dalam negeri, menjadi digital nomad muncul sebagai alternatif yang cukup menarik. Jadi, digital nomad adalah individu yang bekerja secara remote dari berbagai lokasi, yang memanfaatkan teknologi digital. Coba kalian amati turis-turis asing di Bali, yang ternyata sebagian dari mereka bekerja secara online dari Bali. Hal ini bisa kita lakukan juga, walaupun dengan skill atau kemampuan yang memang harus di atas rata-rata, baik itu dari sisi bahasa, dari sisi ilmu yang dimiliki, dan lainnya. Yang sebenarnya kualifikasinya sama saja ketika kalian pergi ke luar negeri. Namun keuntungannya, digital nomad ini dibayar sesuai dengan standar gaji di negara tersebut, yang mana sangat worth it untuk diperjuangkan sebelum kalian benar-benar pindah ke luar negeri. Video detailnya akan saya bahas di video lain. Menurut sosiolog Universitas Gadjah Mada, Oki Rahadianto Sutopo, melihat fenomena kabur aja dulu sebagai refleksi atas kesenjangan global. Menurutnya, anak muda menyadari perbedaan kualitas hidup antar negara berkat kemajuan teknologi informasi. Mereka ini sadar dengan kesenjangan global dan sedang mencari cara untuk berstrategi demi memperbaiki kehidupan mereka. Dan itu tidak ada masalah. Fenomena kabur aja dulu bukan sekedar tren media sosial, melainkan cerminan nyata dari kekecewaan generasi muda terhadap kondisi negara. Pilihan untuk menjadi digital nomad bisa menjadi solusi bagi sebagian orang, namun bukan jawaban untuk semua permasalahan. Pemerintah perlu lebih peka terhadap aspirasi dan kebutuhan generasi muda, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka di dalam negeri. Penting bagi kita semua untuk merenungkan apakah kita akan terus membiarkan generasi muda kabur mencari peluang di luar sana, ataukah kita akan berbenah dan menciptakan Indonesia yang lebih baik bagi mereka. Mari kita diskus di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.